Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan Gospel Series, secara khusus kita menyorot kepada Injil Yohanes dan kita mempelajari tentang tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus yang dicatat di dalam Injil Yohanes. Dan pada kesempatan ini topik yang kita angkat adalah kesembuhan pada jam 1 berdasarkan pada Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Pernahkah saudara berpikir bahwa Yesus hanya menyembuhkan sesama orang Yahudi saja atau mereka yang dekat dengannya saja? Dan pernahkah saudara berpikir bahwa kesembuhan Yesus hanya terjadi apabila dia menjamah secara fisik saja? Tetapi bagaimana dengan kekuatan firman daripada Yesus? Apakah firman ini berkuasa untuk menyembuhkan bahkan orang yang jauh daripadanya sekalipun? Pada kesempatan ini kita akan melihat topik yang sangat menarik ini, mempelajari pelajaran-pelajaran penting yang sangat relevan dengan pergumulan yang kita alami di zaman modern ini. Saya mengajak sahabat-sahabat di rumah untuk bergabung bersama dengan kami, ataupun saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif atau bahkan mungkin pikiran Anda, pertanyaan Anda seputar pembahasan yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada kesempatan ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan Pendeta Michael Bawengan, Master Ministry, telah menikah dengan Ibu Jane Roti, sarjana komputer, dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan 2 orang anak, yaitu Emily dan Esther Lee. Hamba Tuhan ditamatkan dari Universitas Kelabat pada tahun 2005 dan kemudian menamatkan pendidikan S2-nya pada tahun 2018 dari Adventist International Institute of Advanced Studies Filipina. Dan beliau telah melayani selama 17 tahun dalam kapasitas sebagai gembala jemaat dan saat ini dipercayakan melayani jemaat Kusu dan Biamahi, Halmahera, Maluku Utara. Dengan pengalaman dari hamba Tuhan dan latar belakang pendidikan, ini akan sangat menolong saudara dan saya untuk memahami topik yang sangat menarik ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Michael Bawengan? Ya, shalom, kabar baik Pendeta Edward Taliwongso. Ya. Terima kasih Pendeta, saya percaya ini mungkin sudah kali ketiga Pendeta memenuhi undangan kami untuk melayani di Cornelius Media. Benar. Ya, terima kasih Pendeta sudah bergabung kembali bersama dengan kami. Sahabat-sahabat di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama dengan narasumber kita Pendeta Michael Bawengan di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah kesembuhan pada jam 1 berdasarkan Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Sahabat-sahabat di rumah, kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Khalik pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kembali lagi kami akan mempelajari firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa. Kiranya urapan Roh Suci Tuhan menjadi bagian kami. Teristimewa hamba Tuhan, Pendeta Michael Bawengan, yang akan menolong dalam diskusi pada kesempatan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat, kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan firman dan ayat yang mendasari diskusi kita pada saat ini diambil dari Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-52 dan 53. Yohanes 4 ayat 52 dan 53. Ia bertanya kepada mereka,
"Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Demikianlah ayat yang sudah kita bacakan yang menjadi landasan diskusi kita. Dan bagian yang pertama ini mari kita langsung kepada narasumber kita, Pendeta Michael Bawengan. Nah, sebenarnya kapan peristiwa ini terjadi di dalam periode pelayanan Yesus? Lalu kemudian kalau mungkin ada informasi di mana terjadi pertemuan ini, lalu pendeta juga boleh jelaskan tentang identitas dari si pegawai istana ini, jabatannya, tanggung jawabnya. Sebagai informasi pendahuluan, ia akan mempersiapkan kita untuk masuk lebih lanjut. Disilakan pendeta. Ya, baik, sahabat-sahabat Cornelius Media di mana saja saudara-saudara berada, tentu melihat perikop dalam Yohanes pasal 4 ini ayat 46 hingga ayat 54, dan pembahasan kita pada kali ini fokus pada kitab Injil Yohanes. Dan khusus Yohanes 4 ayat 46 hingga 54 adalah cerita tentang Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Cerita ini juga memiliki paralel yang dicatat juga dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13 dan Lukas 7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Masing-masing kitab Injil ini memiliki perbedaan yang saling melengkapi tentunya. Kalau pertanyaan kapan peristiwa ini terjadi? Dalam kitab Matius, peristiwa ini terjadi pada awal pelayanan Yesus, setelah Yesus berkhotbah di atas bukit. Tetapi dalam Yohanes pasal 2, Yesus mengadakan mujizat yang pertama, yaitu mengubah air biasa menjadi anggur. Tentu ini di sebuah pesta di Kana, di wilayah Galilea. Dan dalam Yohanes 4 ayat 54 berkata, "Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea, bahwa peristiwa Yesus menyembuhkan anak pegawai istana adalah mujizat kedua yang terjadi di Kana." Di mana peristiwa ini terjadi? Dalam Yohanes 4 ayat 46, informasi menyebutkan bahwa Yesus kembali ke Kana, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Jadi kalau menurut Yohanes pasal 4, Yesus hanya datang ke Kana, sedangkan orang yang sakit ada di Kapernaum. Jarak antara Kana dan Kapernaum kurang lebih 26 km. Nah, maka inilah yang membuat kisah ini menarik. Karena pegawai istana Romawi harus pergi mencari Yesus untuk kesembuhan anaknya. Dari Kana, Yesus hendak menuju ke Kapernaum, di mana hamba perwira Romawi itu sakit. Tetapi perwira itu menolak kedatangan Yesus. Dan dari situ, Yesus melanjutkan perjalanan ke sebuah desa yang berjarak lebih 25 mil dari Kapernaum, yaitu desa Nain, di mana Yesus membangkitkan seorang anak dari wanita seorang ibu janda. Dan mungkin ini akan ada di pembahasan-pembahasan yang berikut. Nah, siapa pegawai istana itu? Apa tanggung jawabnya dan jabatannya? Injil Yohanes menyebutkan pegawai istana itu adalah pegawai istana. Tetapi Injil Matius dan Lukas menyebutkan pegawai istana itu adalah seorang perwira. Dan kalau seorang perwira ini setara dengan tentara. Tetapi dia memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi dalam dunia militer Romawi pada waktu itu. Sehingga dalam buku Kerinduan Segala Zaman jilid 1 halaman 336, pena inspirasi mengatakan pegawai istana Romawi adalah seorang bangsawan. Lalu bagaimana cara pegawai istana itu meminta penyembuhan dari Yesus? Dalam Lukas pasal 7 ayat 3, perwira itu tidak langsung bertemu dengan Yesus. Walaupun di dalam Injil Yohanes
menyebutkan bahwa perwira itu berbicara langsung dengan Yesus. Tetapi di Injil Lukas mengatakan bahwa perwira itu meminta tua-tua Yahudi untuk menolong dia menyampaikan maksudnya. Tentu ini adalah kebiasaan seorang prajurit yang sangat menghargai protokoler, di mana seorang bawahan tidak boleh langsung bertemu dengan atasan tanpa perantara. Dan Lukas 5, tua-tua Yahudi memberikan keterangan bahwa perwira ini adalah orang yang sangat baik, bahkan sangat membantu dalam pembangunan rumah ibadat bangsa Yahudi. Dan kata dari tua-tua itu, ia layak ditolong. Lalu kemudian siapa yang sakit? Dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa yang sakit adalah anak dari seorang pegawai istana. Jadi yang sakit ini adalah seorang anak dari pegawai istana. Inilah keunikan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes tidak menyebutkan yang sakit ini adalah seorang bawahan. Tetapi Injil Yohanes menyebutkan bawahan dari perwira Romawi ini, bawahan dari pejabat Romawi ini adalah anaknya sendiri. Nah, ini luar biasa, kitab Yohanes mau menggambarkan bahwa bawahan ini adalah anaknya sendiri. Pena inspirasi memadukan keduanya, bahwa kenapa Injil Yohanes menyebutkan anak padahal dia bukan anak, tetapi hanya seorang hamba, seorang bawahan. Ini sebenarnya mengidentifikasi siapa perwira itu. Siapa perwira itu sebenarnya. Pena inspirasi mengatakan bahwa perwira itu memperlakukan hambanya dengan baik. Dan ia sangat mengharapkan supaya hamba itu sehat kembali. Itu dicatat dalam buku Kerinduan Segala Zaman jilid 1 halaman 337. Baik, terima kasih. Jadi di bagian pendahuluan ini mau mengatakan kepada kita bahwa ada hubungan antara perwira ini dengan Yesus dalam konteks dia mau meminta penyembuhan bagi, dalam konteks kitab Injil Yohanes adalah anaknya sendiri. Mungkin demikian, Pendeta. Ya, baik. Terima kasih, Pendeta. Luar biasa. Ini informasi yang saya percaya bagi banyak sahabat-sahabat yang menyaksikan tayangan ini adalah sesuatu yang baru. Bagaimana ini terjadi di periode awal pelayanan Yesus, lalu kemudian Yesus hanya kembali sampai di Kana, tetapi orang yang sakit ini ada di Kapernaum, ada jarak kurang lebih dari 20 km yang Pendeta sudah sampaikan tadi. Jadi ini cukup menjawab sebenarnya pertanyaan saya di bagian pendahuluan tadi, bahwa apakah kuasa Yesus hanya dibatasi dia harus datang dan menjamah? Apakah dia tidak boleh menyembuhkan dalam jarak yang jauh? Dan sudah dijawab oleh pendahuluan yang disampaikan oleh Pendeta tadi. Sangat menarik informasi-informasi ini. Dan sekarang kita mau menganalisa kata-kata daripada Yesus ketika dia katakan di ayatnya yang ke-48. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Nah, seringkali kata-kata Yesus ini syarat dengan makna dan bisa disalah tafsirkan. Tapi kira-kira di dalam konteks ini apa makna kata-kata Yesus ini? Bagaimana Pendeta melihat? Bagi perwira Romawi, dia adalah seorang kafir. Tetapi dia memiliki keyakinan bahwa Yesus menyebutkan atau mengatakan saja anaknya itu sembuh, pasti sembuh. Tetapi sebenarnya Yesus tidak sementara berbicara kepada perwira itu saja, tetapi justru kepada bangsa Israel itu sendiri. Mereka adalah umat-umat Tuhan. Mereka dididik dalam kebenaran. Tetapi justru orang-orang Yahudi ini ragu terhadap kuasa Yesus. Di sisi lain, nah ini yang penting untuk kita garis bawahi. Perwira kafir itu menerima dan bahkan percaya pada kuasa Yesus. Ini merupakan satu yang unik dari perwira kafir itu. Artinya bahwa bahkan orang-orang yang kita tidak lihat mereka itu yakin kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Tetapi jangan lupa iman mereka. Ketika mereka kenal Yesus, mereka dengar tentang Yesus, mereka juga akan percaya kepada apa yang Yesus akan buat kepada mereka. Ya, baik. Terima kasih, Pendeta. Jadi ini adalah sebuah teknik yang digunakan oleh Yesus untuk membuat sebuah kontras ya, bahwa di sini ada seorang yang bukan dari latar belakang umat-umat Tuhan,
tapi justru menunjukkan iman yang luar biasa dibandingkan dengan orang-orang Israel. Jadi Yesus tidak sebenarnya berkata kepada dia, tetapi berkata kepada bangsa Israel. Luar biasa kata-kata Yesus kalau kita menganalisa. Pertanyaan selanjutnya, kalau kita baca di ayat 49, maka pegawai istana ini memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Nah, walaupun ini sudah jelas, apakah dia pemeluk agama Yahudi? Mengapa dia berani menyebut Yesus sebagai Tuhan? Padahal orang Yahudi pun belum tentu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana pendeta melihat hal ini? Ya, kebetulan pegawai istana ini bertugas di wilayah Kapernaum. Dia ditugaskan, ditempatkan mewakili Roma di daerah itu atau di wilayah itu. Jadi dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Tetapi sebagai seorang bangsawan, sebagai seorang pejabat, tentu dia pernah mendengar, bahkan sering mendengar tentang kuasa Yesus. Dan itulah yang menggerakkan imannya. Meskipun tata cara orang Yahudi dalam beribadah belum dia terima, tetapi dia yakin bahwa agama Yahudi itu lebih tinggi dari agamanya. Dan dia tidak ragu memanggil Yesus adalah Tuhan. Sama seperti Nebukadnezar menghormati Tuhan Israel. Demikian pula perwira kafir ini menghormati Yesus. Bukan hanya sebagai seorang penyembuh, sebagai seorang dokter yang dapat menyembuhkan. Tetapi dia menghormati Yesus sebagai Tuhan. Dan bahkan lebih daripada itu. Tentu ini merupakan iman yang luar biasa dari pegawai istana ini. Ya, dan saya pikir inilah alasannya mengapa kisahnya ini dicatat oleh 3 Injil ya, seperti yang pendeta sudah sampaikan di pendahuluan tadi, oleh karena imannya yang begitu luar biasa, padahal dia bukan dididik dibesarkan dari latar belakang umat-umat Tuhan. Dan ini sangat menarik, cerita yang terlalu sering kita baca, tapi mungkin kita melewatkan ada hal-hal yang sangat penting tentang iman dari seorang perwira istana ini. Terima kasih Pendeta Michael Bawengan yang sudah membuka mata kita sejauh ini. Dan saya percaya informasi pendahuluan ini akan mempersiapkan kita. Kita semakin bersemangat untuk masuk lebih dalam. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan informasi pendahuluan yang mempersiapkan saudara dan saya untuk masuk lebih dalam. Mari kita kembali kepada narasumber kita, Pendeta Michael Bawengan. Pendeta, walaupun saya sudah sempat singgung tadi bahwa mengapa Yesus tidak pergi dan menjamah anak itu, melainkan dia hanya berucap saja atau hanya berfirman, "Pergilah, anakmu hidup." Apakah firman Yesus sama berkuasanya dengan jamahannya? Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana pendeta menanggapi hal ini? Nah, inilah yang unik dari kisah ini. Ya. Saya juga pada waktu membaca kisah ini, saya betul-betul berpikir bahwa luar biasa. Kisah ini diangkat dan murid dari Yesus, Yohanes, mengangkat kisah ini. Yang unik adalah iman perwira itulah yang membuat Yesus tidak menjamah, melainkan hanya berkata, "Pulanglah dan jadilah seperti yang engkau percaya." Itu dicatat dalam Matius 8 ayat 13. Padahal Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Jadi Yesus bukan tidak mau pergi untuk menjamah hamba dari perwira ini yang sakit, seperti yang Yesus biasa lakukan. Karena kebanyakan orang yang sakit, Yesus akan datang, Yesus akan menjamah. Bahkan ada orang lain, kalau Yesus tidak menjamah, dia yang menjamah. Ada peristiwa di Alkitab, dia yang memegang jubah Yesus. Lalu kemudian mujizat terjadi. Tetapi ini adalah sesuatu yang lain. Yesus berada di tempat yang lain, perwira ini berada di tempat yang lain, orang yang sakit berada di tempat yang lain.
Ya. Tetapi perwira ini hanya menginginkan Yesus berkata, sembuh. Maka dia percaya hambanya atau anaknya ini akan sembuh. Jadi Yesus jawab perwira itu kepada Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi ketika Yesus berkata sembuh, dan dia cek jam berapa, Yesus katakan kata-kata itu untuk anak saya sembuh. Lalu hamba-hambanya berkata tepat jam 1. Ya. Jadi jam 1 Yesus berada di tempat yang lain, perwira ini berada di tempat yang lain, anak itu berada di tempat tidur sakit, jam 1 tepat. Anak itu sembuh. Jadi sesuai dengan topik kita pada saat ini, kesembuhan terjadi pada tepat jam 1. Ya, luar biasa pendeta, dan saya melihat di sini ada yang sangat menarik adalah ketika orang-orang Yahudi yang dalam tanda kutip kita katakan orang dalam ya, orang yang mengetahui kebenaran, memiliki kebenaran, memandang Yesus dari rupa fisiknya, latar belakang keluarganya, latar belakang asalnya, orang yang dalam tanda kutip kafir ini justru merasa bahwa dia tidak layak menerima Yesus masuk ke dalam rumahnya. Sungguh iman yang sangat luar biasa. Dia mengakui Yesus terlepas dari penampilan fisiknya dan latar belakangnya pada waktu itu. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat, mendengar kata-kata ini, orang itu percaya akan perkataan Yesus, lalu pergi. Ya, orang katakan sepertinya ini terlalu sederhana ya. Orang ini sepertinya baru pertama kali bertemu dengan Yesus. Mengapa dia sungguh-sungguh percaya kepada kata-kata Yesus? Tidak minta Yesus setidaknya bikin resep kah atau ada obat yang dia bawa pulang? Hanya berkata saja dan pulang. Bagaimana pendeta melihat hal ini? Nah, memang ini adalah karakter seorang pejabat. Dan kalau kita perhatikan, karakter yang ditampilkan oleh perwira atau pegawai istana ini adalah karakter yang rendah hati. Padahal dia memiliki satu kemampuan, dia memiliki potensi-potensi untuk memerintahkan. Tetapi dalam hal ini, ketika Yesus mengatakan pulanglah, dia pulang. Jadi sebagaimana penjelasan saya tadi, bahwa kemungkinan pegawai istana ini belum pernah bertemu dengan Yesus. Dia hanya mendengar berita-berita tentang Yesus, tetapi berita-berita ini justru membuat atau membangun imannya. Dan imannya bertumbuh. Dan bahkan dia tidak mau bertemu dengan Yesus. Dia rasa dia terlalu tidak layak untuk bertemu dengan Yesus. Dia hanya menggunakan perantara, yaitu tua-tua Yahudi, untuk menyampaikan maksudnya. Perwira ini sungguh percaya kepada kata-kata Yesus. Mengapa? Karena hatinya sudah dia buka untuk menerima terang yang memancar ke dalam dirinya. Dia tidak menutup hatinya untuk mengenal lebih dalam lagi tentang Yesus. Bahkan dia katakan, di atas saya ada atasan, di bawah saya ada bawahan, saya bisa memerintah. Dan dia yakin sekali, dia percaya sekali bahwa ketika Yesus, dia sudah pernah melihat, dia sudah pernah mendengar berita bahwa Yesus menyembuhkan orang. Dia yakin sekali bahwa sekali Yesus perintah, hambanya atau anaknya dalam Injil Yohanes, yang dikatakan dalam Injil Yohanes ini, anaknya pasti akan sembuh. Dan luar biasa iman seperti ini. Ya, jadi di mata orang Yahudi yang mereka lihat adalah anak tukang kayu yang berasal dari tempat yang tidak populer di Nazaret, tapi mata orang ini melihat Yesus sebagai sosok yang berbeda ya, yang punya otoritas. Kira-kira itu yang ingin disampaikan oleh pendeta. Luar biasa. Pendeta, apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil yang diajarkan oleh cerita ini tentang pentingnya percaya dan tidak menunda, tapi langsung menurut? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Dari kisah ini dan dari kehidupan seorang tentara, seorang perwira, bahwa yang namanya percaya itu secara harusnya itu logis. Jadi itu akan terjadi. Jadi kalau saya atau saudara-saudara, sahabat-sahabat yang mendengarkan, mungkin kadang-kadang iman kita itu terlalu ribet. Nah, apa yang diajarkan dari kisah Yohanes pasal 4 dari seorang perwira di Roma ini, bahwa dia ingin percaya itu harusnya simpel. Jadi ketika kita percaya bahwa itu akan terjadi, maka akan terjadi. Dalam Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.
Langkah pertama perwira itu percaya kepada Yesus adalah karena dia sudah mendengar berita-berita tentang apa yang Yesus lakukan. Walaupun dia hanya mendengar, tetapi imannya bertumbuh bahwa Yesus sanggup menyembuhkan hambanya. Demikian pula dengan kita, mujizat akan terjadi jika iman kita langsung menurut, bukan hanya sekedar teori. Kita buat iman itu simpel, bahwa itu akan terjadi dan pasti akan terjadi. Ya, luar biasa ya, percaya dan langsung menurut, simple faith, iman yang sederhana. Luar biasa. Nah, pendeta, selanjutnya saya mau kembali kepada kata-kata Yesus tadi yang pendeta sampaikan, bahwa ketika Yesus mengatakan, kalau kamu tidak melihat tanda, kamu tidak percaya. Nah, perwira ini, dia tidak minta dulu tanda, bahwa baru kemudian dia pergi. Dia hanya percaya saja apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah salah jika seorang Kristen berdoa dan meminta tanda kepada Tuhan? Dan kita lihat, kita dengar banyak kesaksian, banyak orang yang berdoa katanya, mereka yakin ini jawaban Tuhan, oleh karena mereka minta tanda daripada Tuhan. Bagaimana pendeta menanggapi pertanyaan ini dihubungkan dengan apa yang kita diskusikan? Dalam beberapa peristiwa, bangsa Israel harus meminta tanda dari Tuhan untuk menjawab permasalahan mereka. Nah, contoh saja pada peristiwa tongkat Harun yang berbunga. Mungkin konteksnya berbeda, tetapi sekurang-kurangnya di sana Tuhan memberikan tanda bahwa Tuhan campur tangan terhadap masalah itu. Kemudian juga di dalam perkembangan sejarah gereja, masih Advent hari ke-7 tahun 1844, saat prediksi tentang kedatangan Yesus itu tidak terjadi. Maka para pionir meminta tanda dari Tuhan untuk menjawab sebenarnya apa yang harusnya terjadi. Dan melalui penglihatan Hiram Edson, tanda diberikan bahwa peristiwa yang terjadi pada waktu itu bukan kedatangan Yesus, tetapi berpindahnya Yesus dari bilik suci ke bilik maha suci. Tetapi kalau kita hanya bergantung kepada tanda, maka pertanyaan, bagaimana kuatnya iman kita? Yeah. Saya dan saudara mungkin juga kadang-kadang kita meminta tanda. Mungkin kita mengatakan bahwa kalau hari ini misalnya cuaca baik, berarti Tuhan izinkan saya berangkat. Mungkin karena keberangkatan itu melalui speed. Dan waktu berdoa, kemudian cuaca baik, berarti itu tanda untuk berangkat. Mungkin bisa jadi begitu. Tetapi kita tidak dapat atau tidak boleh bergantung kepada harus tanda terjadi baru kita percaya. Keyakinan kita harus simpel seperti diskusi kita tadi yang di atas. Bahwa kalau kita percaya itu akan jadi. Pasti itu akan terjadi. Kalau kita yakin bahwa Tuhan akan memimpin saya dalam perjalanan hari ini. Walaupun mungkin pada saat itu cuaca buruk. Tetapi saya sudah berdoa dan saya yakin Tuhan akan lindungi. Pasti saya akan tiba dengan selamat di tempat tujuan. Jadi kalaupun tidak ada tanda yang terjadi, tetapi kita percaya kepada apa yang Tuhan akan buat bagi kita, maka di sana iman kita bahwa pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang kita yakini atau apa yang kita percayai. Ya, jadi pada dasarnya sesungguhnya tidak ada salahnya ya pendeta bagi seorang Kristen berdoa untuk minta tanda. Ya, tidak ada salahnya. Ya. Kalau kita mau meminta tanda sesuatu dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh itu terjadi, berarti yang jadi adalah sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, baik. Terima kasih pendeta, luar biasa. Ini adalah suatu topik yang sangat menarik dan saya percaya sangat luas kalau kita bahas. Tapi mungkin karena memang waktu kita yang terbatas, kita batasi kepada poin-poin yang penting saja. Dan sahabat-sahabat Cornelius Media dimanapun saudara berada, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami karena setelah ini kita masih akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Michael Bawengan, untuk menggali lebih dalam dari kisah tentang kesembuhan pada jam 1. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami.
Kembali lagi di dalam program DIK. Bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, topik yang kita angkat, kita masih menyoroti tentang mujizat-mujizat, tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus di dalam Injil Yohanes. Dan mari kita masih masuk lebih dalam. Kita langsung kepada narasumber kita, Pendeta Michael Bawengan. Pendeta, apakah kita bicara tentang mujizat? Apakah mujizat kesembuhan masih terjadi sampai saat ini, ataukah mungkin hanya dibatasi di zaman Yesus saja? Dan mungkin saja ada orang yang mengatakan, saya jarang atau kita jarang melihat terjadinya mujizat kesembuhan pada zaman sekarang ini. Bagaimana pendeta menanggapi keberatan ini? Nah, tentunya kita percaya bahwa masih terjadi, ya, mujizat kesembuhan itu masih terjadi hingga saat ini. Di beberapa tempat di Papua, waktu saya melayani di sana, saya juga melihat secara langsung, saya alami secara langsung ketika tidak ada obat. Saya berdoa dan memohon Tuhan menyembuhkan, terjadi kesembuhan. Dan saya percaya bahwa mujizat kesembuhan itu masih terjadi hingga pada saat ini. Memang kita jarang melihat mujizat kesembuhan seperti yang kita baca di Injil Yohanes atau Injil-Injil yang lain dalam Alkitab tentang penyembuhan Yesus. Tetapi kalau saya menjawab pertanyaan tadi dari Pendeta Taliwongso, bahwa mujizat kesembuhan itu masih terjadi, masih kita rasakan hingga pada saat ini. Dalam buku Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman, halaman 128, pena inspirasi mengatakan, di depan kita orang-orang sakit akan disembuhkan. Mujizat-mujizat akan diadakan di pemandangan kita. Apakah kita siap menghadapi ujian yang menunggu kita bila mana mujizat-mujizat penipuan setan? Jadi ini yang perlu digarisbawahi, bahwa setan juga menggunakan mujizat penyembuhan untuk menipu manusia. Itu akan lebih nyata dipamerkan. Orang-orang yang berada di bawah pengaruh roh-roh jahat akan mengadakan mujizat-mujizat. Mereka akan membuat orang-orang jatuh sakit. Jadi setan punya cara untuk mengadakan mujizat adalah bukan membuat orang sembuh saja, tapi pertama dia membuat orang sakit dengan melontarkan mantra mereka. Dan kemudian menghapus mantra itu sehingga orang-orang lain akan mengatakan bahwa mereka yang tadinya sakit itu sudah disembuhkan secara ajaib. Jadi mengapa sekarang ini kita tidak dapat mengandalkan mujizat kesembuhan sebagai pekerjaan Injil yang paling terdepan? Kenapa? Karena setan sementara berlomba-lomba untuk menggunakan mujizat kesembuhan sebagai cara kerjanya untuk menipu manusia. Tetapi keyakinan saya, dan saya yakin keyakinan sahabat-sahabat, saudara-saudara Cornelius Media di mana saja berada, bahwa mujizat kesembuhan masih terjadi dan masih sering terjadi. Amin, luar biasa ya. Tetapi sebagaimana yang diingatkan oleh pendeta tadi, kita harus berhati-hati tidak menjadikan itu sebagai dasar kita untuk menentukan kebenaran. Oleh karena setan pun menggunakan metode yang sama untuk menarik banyak orang. Nah, sekarang mungkin pertanyaan saya lebih kepada sifatnya aplikatif. Bagaimana kita menanggapi orang-orang yang membuat kontrak dengan Tuhan? Saya katakan membuat kontrak oleh karena mereka sering berkata seperti ini. Jika Tuhan menjawab doa saya, kalau Tuhan sembuhkan penyakit saya, kalau Tuhan memberkati usaha saya, kalau Tuhan memberikan saya jodoh, lalu mereka katakan, maka saya mulai sekarang akan setia kepada Tuhan atau setia melayani Tuhan. Apakah ini sikap yang benar ketika kita berhubungan dengan Tuhan? Bagaimana pendeta menanggapi hal ini? Kalau kita lihat dari dalam hati orang tersebut, mungkin kan tidak bisa. Kita tidak bisa melihat motif seseorang. Yeah. Bisa saja itu komitmen yang dia buat. Bahwa kalau Tuhan, kalau saya sehat, saya rindu untuk lebih setia lagi bekerja bagi dia. Dan mungkin itu adalah pernyataan-pernyataan dari motivasi yang benar dari dalam dirinya. Tetapi jangan menjadikan kita dasar bagi kita bahwa Tuhan, saya ini nanti kalau saya sehat pasti saya akan kerja lebih baik. Atau kalau usaha saya jalan dengan lancar pasti saya akan menyokong pekerjaan Injil atau pekerjaan Tuhan. Bisa jadi bahwa ini hanyalah pengakuan atau pengakuan belaka saja dari mulut atau dari bibir kita, tetapi kita tidak melakukannya. Beberapa orang bersaksi mereka mengenal Tuhan karena mujizat, dan itu baik. Tapi kita tidak boleh percaya Tuhan nanti mujizat terjadi.
Apakah mujizat itu terjadi atau tidak? Iman kita harus selalu percaya bahwa Tuhan mampu membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Jadi tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih pendeta. Nah, sekarang ada hubungan dengan apa yang pendeta sampaikan tadi, bahwa pendeta masih percaya mujizat kesembuhan itu masih terjadi sampai saat ini. Nah, mungkinkah ada langkah-langkah atau nasihat firman Tuhan yang bisa dibagikan mengenai bagaimana kita berdoa supaya kita mengharapkan terjadinya mujizat kesembuhan? Dalam Markus 11 ayat 25, di sana ayat itu berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi bagi saya, dan ini saya praktekkan, di dalam pengalaman saya dalam pelayanan 17 tahun melayani, langkah pertama, dan ini saya anggap paling terutama, agar doa saya dijawab, termasuk doa untuk meminta seorang yang sakit itu sembuh, adalah saya harus betul-betul memohon kepada Tuhan, meminta Tuhan ampuni dosa-dosa saya, ampuni kesalahan saya. Sesudah itu saya minta juga Tuhan ampuni kesalahan orang yang sakit ini. Sehingga doa-doa yang saya panjatkan, yang kita panjatkan, yang kami panjatkan, tidak terhalang. Jadi langkah yang paling pertama, tentu kita akan berdoa meminta mujizat kesembuhan itu terjadi. Dan langkah pertama dalam doa kita adalah kita memohon Tuhan mengampuni dosa saya. Itulah sebabnya Yesus sering berkata kepada orang yang dia sembuhkan adalah pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dosamu sudah diampuni. Jadi ada kaitannya penyakit dan dosa itu. Ketika seorang disembuhkan, dia katakan dosamu sudah diampuni. Artinya bahwa doanya dijawab. Karena dosanya diampuni, maka doanya didengar, dia yang sakit tadinya menjadi sembuh. Baik, terima kasih pendeta. Ini pengetahuan yang sangat baik, karena seringkali orang yang sakit berfokus kepada kesembuhan, menginginkan kesembuhan. Tapi yang utama adalah kesembuhan secara rohani, yaitu mengetahui bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Nah, pendeta, pertanyaan selanjutnya adalah tentang ketika Yohanes mencatat tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus, kira-kira secara khusus untuk mujizat yang satu ini, apa yang dikatakan oleh mujizat ini tentang siapa Yesus itu sebenarnya? Teristimewa yang ada hubungan dengan keilahiannya. Kepada sahabat-sahabat Cornelius Media, saya membagikan 3 hal yang sangat penting dari kisah ini. Yang pertama, tentang keilahian Yesus. Yesus sanggup mengampuni dosa. Jadi kita manusia tidak dapat mengampuni dosa, tidak dapat membersihkan dosa. Hanya Yesus yang sanggup mengampuni dosa. Yang kedua, Yesus sanggup menyembuhkan penyakit. Bahkan dalam kisah kita hari ini, Yesus tidak hanya menyembuhkan penyakit itu ketika dia jamah orang itu. Artinya dia ada dekat dengan orang yang sakit. Bahkan orang yang jauh dari dirinya, dia mampu untuk menyembuhkan. Dan ini adalah menunjukkan keilahian daripada Yesus itu sendiri. Lalu yang ketiga, bahkan akibat dosa yang paling berat sekalipun, yaitu terpisahnya kita dari Allah, Yesus sudah bereskan di kayu salib. Dan semuanya ini merupakan menunjukkan keilahiannya yang kekal. Dia tidak hanya sanggup menyembuhkan penyakit, tetapi dia juga sanggup mengampuni dosa. Dia sanggup mempertemukan kita yang bertikai dengan Allah, yaitu melalui kematiannya di atas kayu salib. Ya, luar biasa ya, 3 hal yang ditunjukkan melalui mujizat ini tentang siapa Yesus itu sebenarnya. Nah, pendeta, bolehkah apakah ada kutipan atau tulisan dari tulisan yang diinspirasikan sehubungan dengan cerita ini yang boleh pendeta bagikan bagi kita semua? Ya, dalam buku Kerinduan Segala Zaman, jilid 1 halaman 338, ada kutipan yang menarik yang saya pilih untuk sahabat-sahabat Cornelius Media di mana berada. Orang-orang Yahudi telah dididik mulai dari kecilnya mengenai pekerjaan Mesias itu. Ucapan bapak-bapak dan nabi-nabi yang diilhamkan serta lambang ajaran upacara pengorbanan telah ada pada mereka. Tetapi mereka tidak mengindahkan terang itu. Tetapi perwira itu dilahirkan di dalam kekafiran, dididik di dalam berhala kerajaan Roma, dilatih sebagai seorang tentara, seolah-olah sama sekali lepas dari kehidupan rohani oleh pendidikan dan keadaan sekelilingnya, dan masih tetap dihalangi oleh kefanatikan orang Yahudi. Tetapi
terang akan mudah menerangi hati mereka dan menerima kebenaran. Jadi kalau kita yang percaya kepada Yesus, tetapi kadang-kadang kita tidak percaya bahwa mujizatnya akan terjadi. Ada orang lain di sekeliling kita yang mungkin kita sepelekan mereka, tetapi mereka akan bercahaya, mereka akan bersinar. Mereka itulah yang akan lebih percaya kepada mujizat Yesus. Jadi kita jangan sampai ketinggalan. Mari iman kita, kalau kita percaya Yesus, pertebal iman kita bahwa mujizat pasti masih akan bisa terjadi. Amin, luar biasa. Sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita pada kesempatan ini, dan saya percaya kita semua sangat diberkati lewat program ini. Namun karena waktu kita yang terbatas, maka kita tiba kepada rangkuman pembahasan. Pendeta Michael Bawengan sebagai kesimpulan atau closing statement, manfaat-manfaat rohani yang bisa pendeta bagikan boleh kita bawa pulang dari kisah yang sangat menginspirasi ini. Disilakan pendeta. Oke, ada 2 poin yang ingin saya bagikan sebagai kesimpulan. Yang pertama, kalau ada orang yang pernah membuat Yesus heran, dialah perwira Roma. Tidak disebutkan namanya, tetapi ini yang Yesus katakan dalam Matius 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Pertanyaan kepada kita, apakah kita bisa membuat Yesus heran dengan iman kita? Ya. Bisa, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Yang kedua, perwira Romawi kebanyakan adalah seorang tentara yang tegas, kasar, dan tidak pandang bulu. Tapi tidak dengan perwira yang satu ini. Dia berkata kepada Yesus dalam Yohanes 8 ayat 49, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata anak yang dia gunakan di sini. Matius 8 ayat 6, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Hamba di zaman itu adalah orang-orang yang tidak perlu dikasihani. Tetapi perwira Romawi ini memperlakukan dengan cara yang lain melebihi iman orang-orang Yahudi. Apakah kita bisa seperti perwira ini? Bisa, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Demikian kesimpulan yang dapat saya bagikan. Tuhan berkati kita semua. Baik, terima kasih pendeta. Bolehkah pendeta tutup diskusi ini dalam doa dan juga mendoakan sahabat-sahabat yang mengikuti program ini agar terus diberkati oleh Tuhan. Disilakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur untuk diskusi Alkitab pada saat ini. Biarlah diskusi ini tidak berlalu dengan percuma, tetapi membawa iman kami lebih dekat, lebih bertumbuh, sama seperti perwira Romawi yang ada dalam kisah kami hari ini yang kami pelajari. Kiranya ya Bapa, kami terus bertumbuh di dalam melihat bahwa setiap hari mujizat selalu terjadi di sekeliling kami. Itu akan menambah iman kami tetap yakin kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk pendengar di mana saja berada. Biarlah kasih Allah menaungi kehidupan kami semua. Biarlah Roh Kudus dicurahkan agar lebih memahami, lebih mengerti pelajaran yang kami diskusikan pada saat ini. Dengan demikian, biarlah pendengar, sahabat-sahabat, saudara-saudara pendengar yang setia dari Cornelius Media, di mana saja berada, iman terus bertumbuh. Semakin hari semakin terus percaya kepada mujizat-mujizat yang Yesus buat dalam hidup setiap hari. Dengan itu Tuhan, kami tetap bergantung kepadamu, dan iman kami tetap percaya kepadamu, kami tetap setia kepadamu, hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkatilah Cornelius Media, berkatilah Pendeta Edward Taliwongso yang memimpin diskusi pada saat ini. Kiranya kasih Allah menaungi. Lewat media ini, banyak orang terberkati, dan nama Tuhan dimuliakan. Mendatangkan berkat besar bagi setiap pendengar, di mana saja mereka atau kami semua ini berada. Inilah doa kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik dan menginspirasi pada kesempatan ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Michael Bawengan, yang sudah menyediakan waktu membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati pendeta dan keluarga dalam pelayanan. Dan sahabat-sahabat sekalian, terima kasih
oleh karena Anda tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Juga kepada sahabat Hope Channel Indonesia yang tulus menyaksikan program-program dari Cornelius Media, saya percaya kita semua semakin bertumbuh ketika kita mempelajari firman Tuhan. Dan jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami dan bahagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Sahabat-sahabat di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan ini. Kita akan jumpa kembali pada episode mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.